Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama dalam renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pelayanan yang seimbang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini di dalam Injil Matius pasal 9, ada banyak pelayanan yang Yesus lakukan di sana. Mulai dari pengajaran yang Yesus sampaikan, pemberitaan Injil yang Yesus sampaikan, dan juga Yesus menyembuhkan begitu banyak orang yang datang kepadanya. Terlihat dalam bacaan kita di ayat yang ke-35, di sana dikatakan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi di sini Yesus bukan saja mengajar, Yesus bukan saja memberitakan Injil, tetapi Yesus juga menyembuhkan mereka yang sakit. Pelayanan Yesus terlihat begitu jelas, pelayanan yang holistik. Yesus tidak mengabaikan satu sisi di mana dia mengutamakan hal rohani dan mengabaikan hal jasmani. Bukan saja dia fokus kepada hal jasmani dan mengabaikan hal rohani. Di sini pelayanan yang Yesus berikan adalah pelayanan yang seimbang kepada semua orang yang datang kepadanya. Dia mengajar firman Tuhan yang benar kepada mereka. Dia memberitakan Injil kepada mereka sehingga mereka percaya kepadanya. Tetapi juga dia melihat mereka yang sakit yang datang padanya. Dia menyembuhkan mereka. Bukan hanya itu, tetapi di ayat yang ke-36 di sana juga menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus berbelas kasih kepada orang-orang yang datang. Mereka terlantar, mereka seperti domba yang tanpa gembala. Artinya dalam ayat yang ke-36 Yesus menunjukkan bahwa dia berbelas kasih terhadap hal rohani yang tidak diterima oleh banyak orang. Mereka itu benar-benar adalah domba yang tidak mempunyai pemimpin, tidak mempunyai gembala. Ada seorang yang berkata demikian, berbuat baik tanpa memberitakan Injil tidak menyelamatkan orang. Sebaliknya, memberitakan Injil tanpa berbuat baik bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pernyataan ini menunjukkan bahwa jika kita memberitakan Injil dan fokus kita adalah hal rohani, tetapi kita lupa bahwa orang yang kita layani juga membutuhkan kebutuhan jasmani dan kita sanggup menolong, tapi kita tidak menolong, justru kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Tetapi sebaliknya, jika kita begitu memperhatikan jasmani orang tersebut sampai kita lupa untuk memberikan pengajaran yang berkualitas, yang alkitabiah, bahkan tidak memberitakan Injil kepada mereka, justru hal itu tidak membawa mereka untuk mengerti tentang Kristus dan keselamatan. Karena itu, belajar seperti Tuhan Yesus, pelayanan yang seimbang, tidak mengabaikan yang satu dan mengutamakan yang lain, tetapi keduanya berjalan bersama. Nah, saudara terkasih, dari bagian firman Tuhan ini, apa yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara hari ini? Yang pertama, sudahkah kita berbelas kasih seperti Tuhan Yesus? Melihat orang banyak itu, bukan saja secara jasmani, di mana mereka kelaparan, di mana mereka mengalami kesulitan dan kita menolong mereka. Tapi sudahkah kita berbelas kasih ketika melihat orang-orang di sekitar kita yang tidak mendapatkan pengajaran yang alkitabiah, yang tidak mendapatkan pemberitaan Injil yang baik? Sudahkah kita menolong mereka dan kita peduli terhadap mereka? Hal kedua yang menjadi perenungan bagi kita adalah, sudahkah pelayanan kita adalah pelayanan yang holistik, di mana kita tidak hanya fokus kepada hal jasmani saja,
dan mengabaikan hal rohani, ataukah kita fokus kepada hal rohani saja dan mengabaikan hal jasmani? Belajarlah dari Tuhan Yesus, menjadikan kita orang-orang Kristen yang memiliki visi dan misi seperti Tuhan Yesus. Pelayanan yang seimbang, pelayanan yang holistik dan menyeluruh. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tolong dan mampukan kami supaya pelayanan kami adalah pelayanan yang seimbang seperti Kristus, berbelas kasih seperti Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.